Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Hoirunisa dari Prodi PG PAUD dengan NIM C2186207012. Di sini saya akan memenuhi tugas AIK mengenai review jurnal yang bertemakan modernitas Muhammadiyah. Dan saya mengambil jurnal yang berjudul Tajdid Muhammadiyah di abad kedua, perjumpaan tradisi, modernitas, dan postmodernitas. Jurnal ini ditulis oleh M. Amin Abdullah dan diterbitkan oleh Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam volume 12 nomor 2 2014. Langsung saja ke slide yang pertama. Di slide pertama yaitu ada keadaan pada saat pertama kali Muhammadiyah didirikan. Nah, Muhammadiyah sendiri berdiri pada tanggal 18 November tahun 1912. Seluruh dunia muslim masih berada di bawah penjajahan. Banyak yang merdeka secara politis. Ketika Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912, seluruh dunia muslim masih berada di bawah penjajahan. Belum banyak yang merdeka secara politis dari cengkraman imperialisme dan kolonialisme barat. Di tengah-tengah kesulitan seperti itu, Muhammadiyah berdiri dengan membawa optimisme baru, atau dengan slogan yang sering kita dengar, yaitu Islam yang berkemajuan. Amat didengung-dengungkan saat itu, mungkin belum bisa disebut Islam yang modern atau reformis, seperti yang disematkan orang dan para pengamat pada paruh kedua abad ke-20. Namun, dalam perjalanan waktu, identitas gerakan Muhammadiyah sendiri tidak dapat dilepaskan dari arti penting dari dakwah dan tajdid. Prestasi yang diukir selama satu abad dari tahun 1912 sampai 2012 cukup mewarnai derap langkah sejarah umat Islam di Indonesia. Berbagai tantangan dan dinamika perjuangan telah dilalui dengan selamat, baik pada era kolonialisme, era kemerdekaan, era orde lama, era orde baru, dan era reformasi. Nah, setelah didirikannya Muhammadiyah, terdiri dari 3 era, yaitu tradisi, modernitas, dan postmodernitas. Sebagai halnya ketika membayangkan Muhammadiyah dengan hanya sedikit jumlah anggota dan simpatisnya dengan berbagai dampak politisnya. Juga demikian halnya terdapat perbedaan tingkat kompleksitas yang terhadap Muhammadiyah pada era pra dan paksa reformasi sekarang ini, khususnya dalam kaitannya dengan kehidupan politik di tanah air. Di slide kedua, ada 4 isu penting yang dihadapi oleh umat Islam dalam era abad ke-21 bersamaan waktunya ketika usia Muhammadiyah memasuki abad kedua. Di antaranya yang pertama, mengembangkan tradisi keilmuan dan pendidikan Islam. Dan sudah barang tentu kemuhammadiyahan yang tidak lagi cukup hanya berstandar tradisi intelektual atau biasa disebut turas atau ulum al-din lama, dan juga tidak cukup berstandar pada tradisi intelektual modernitas al-fiqh al-islami. Era postmodernitas memerlukan perjuangan dengan Islamic Studies yang dirasat Islamiyah. Selanjutnya yang kedua, ada minoritas muslim di barat. Globalisasi mendorong munculnya genre baru keumatan dari minoritas muslim di berbagai negara mayoritas Kristen, baik di Amerika, Eropa, maupun Australia. Yang ketiga, peradaban barat yang leading. Peradaban barat yang mencakup keilmuan dan teknologi, baik pusat-pusat research sosial kemanusiaan dan keagamaan masih terus leading dalam memimpin dunia dalam berbagai sektor kehidupan. Dan yang terakhir, gerakan dakwah dan tajdid bertemu dan bersentuhan dengan gerakan dakwah dan jihad. Apa yang disebut-sebut sebagai global salafism, apalagi jihad salafi adalah fenomena nyata pada era postmodernitas yang tidak dijumpai oleh Muhammadiyah ketika ia masih menyandang sebagai gerakan modern atau modernitas. Di slide ketiga, di sini ada perjumpaan tradisi ulum al-din, modernitas al-fiqh al-islami, dan postmodernitas dirasat Islamiyah atau Islamic Studies. Perkembangan studi keislaman.
Menurut hemat penulis 10, 20, 50, dan 100 tahun ke depan, sejarah peradaban umat Islam dan Muhammadiyah akan ditentukan oleh corak, paradigma, model, dan strategi dalam merespon kelima isu kontemporer ini, yang dalam makalah ini diistilahkan dengan perjumpaan antara tradisi, modernitas, dan postmodernitas. Umat Islam umumnya dan warga Muhammadiyah khususnya pasti tidak bisa mengelak dan menghindar dari perkembangan pemikiran keragaman, keislaman, dan sosial kemanusiaan. Pada titik perjumpaan dan pergumulan antara ketiganya, yaitu antara tradisi, modernitas, dan postmodernitas, inilah pemimpin perserikatan pada setiap level seperti majelis, badan lembaga, otonom, lebih-lebih perguruan tinggi Muhammadiyah dalam memasuki abad kedua dituntut pada peran aktifnya. Di slide keempat ada golongan minoritas muslim di wilayah barat adalah sebagai bentuk ketaatan warga negara minoritas terhadap konstitusi dan aturan pemerintah setempat. Mereka juga tidak bisa berpikir dan bertindak seolah-olah berada pada wilayah mayoritas muslim seperti yang mereka rasakan. Nah, ketika masih berada di kampung halamannya dahulu. Sudah barang tentu menjaga identitasnya sebagai muslim tidaklah semudah yang dialami oleh saudara-saudara mereka di negara-negara mayoritas berpenduduk muslim seperti Arab, Turki, dan lain-lainnya. Muhammadiyah termasuk majelis tarjih dan tajdidnya harus berani terus-menerus bertanya, melakukan koreksi, meragukan sebagian atau semua langkah yang pernah ditempuhnya sebagai bahan untuk memperbaiki dan menyempurnakan langkah-langkah yang akan ditempuh pada masa yang akan datang. Di slide kelima ada pergumulan tradisi modernitas dan postmodernitas akan selalu mengiringi dan membayang-bayangi perjalanan Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya di masa depan. Pergumulan dan dialektiknya tidak lagi cukup antara tradisi modernitas, tetapi lebih dari itu karena umat Islam yang hidup pada abad ke-21 sekaligus juga jurnal Tarjih volume 12 ini yang diterbitkan pada tahun 2014, Tajdid Muhammadiyah di abad kedua berhadapan dan berdialog dengan pola pikir dan budaya postmodernitas dalam konteks pemikiran keagamaan Islam di era ini. Perkembangan sejarah umat Islam sekarang mengantarkan mereka mengenai apa yang disebut dengan Muslim progresif. Bukan lagi terbatas hanya pada Muslim modern saja, selain Muslim tradisional. 4 fitur di atas yang saya ringkas berlaku sebagai batu uji atau tolak ukur untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan umat Islam membangun pola pikir atau yang biasa disebut world view, keagamaan baru, dalam mengurangi samudra pergumulan sejarah di masa yang akan datang. Tentang yang dihadapi Muhammadiyah pada abad pertama usianya pasti berbeda dari abad kedua usianya. Meskipun kontinuitas dan kesinambungan antara keduanya tetap ada. Untuk itu, paradigma, model, dan strategi tajdidnya juga harus disesuaikan dengan perkembangan yang terbaru. Perjumpaan dan pergumulan sosial keagamaan yang disimbolkan dalam pergumulan dan bertemunya 3 entitas berpikir, yaitu tradisi modernitas dan postmodernitas adalah ujian sejarah bagi Muhammadiyah untuk menghadapinya. Muhammadiyah juga perlu melakukan upaya pembenahan dan pembaharuan from within yang meliputi strategi pembaharuan gerakan keilmuan dan pembaharuan gerakan pendidikan, mengenal dengan baik dan mendalam metode dan pendekatan terhadap studi Islam dan keislaman di era klasik, modern, dan lebih-lebih postmodern. Dapat disimpulkan dalam pergumulan dan bertemunya 3 entitas berpikir, yaitu tradisi, modernitas, postmodernitas adalah ujian sejarah bagi Muhammadiyah. Untuk menghadapinya, Muhammadiyah perlu melakukan upaya pembenahan, pembaharuan
from within yang meliputi strategi pembaharuan, gerakan keilmuan, dan pendidikan, mengenalkan dengan baik dan mendalami metode dan pendekatan terhadap studi Islam dan keislaman di era klasik maupun di era modern, dan lebih-lebih pada postmodern. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.